Di antara banyaknya pertarungan epik yang terjadi di anime Naruto, Pain vs Naruto merupakan salah satu yang terbaik, kalaupun bukan yang terbaik. Pertarungan ini merupakan salah satu momen paling penting dalam serial Naruto, di mana tidak hanya menentukan nasib Konohagakure, tetapi juga mengubah pandangan Naruto tentang dunia. Pain memang dikenal sebagai salah satu karakter yang paling kompleks di serial ini. Tidak hanya kuat, tetapi ia juga membawa sebuah misi untuk membuat dunia yang adil tanpa peperangan. Pain percaya bahwa untuk mewujudkan mimpinya itu, semua manusia tanpa terkecuali harus merasakan penderitaan yang sama. Tetapi mengapa ia bisa mempunyai pemikiran yang terbilang ekstrim ini? Maka dari itu, di video kali ini, kita akan menelusuri masa lalu Pain atau Nagato, melihat jauh ke dalam, dan mencoba memahami sudut pandangnya itu. Mencoba memahami filosofi hidupnya, keyakinannya tentang rasa sakit. Warning, pembahasan ini mengandung spoiler untuk alur cerita dari anime Naruto Shippuden. Pain atau Nagato adalah anak dari Ise yang merupakan seorang dokter dan istrinya Uzumaki Fuso. Keluarga tersebut tinggal di pinggiran Namegakure dan orang tuanya memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi perang besar dunia Shinobi kedua. Saat keluarganya tinggal di sebuah rumah kosong, dua ninja Konoha memasuki rumah untuk mencari makanan. Orang tua Nagato yang mencoba melarikan diri terdeteksi, sehingga mereka menyerang ninja Konoha tersebut yang berakhir dengan terbunuhnya mereka. Ninja Konoha di sini sebenarnya mengira mereka adalah shinobi musuh. Nagato yang menyaksikan ini sangat marah dan sedih. Di saat inilah Rinnegan-nya terbangun dan dalam kemarahannya dia membunuh dua ninja Konoha itu. Setelah menguburkan orang tuanya, Nagato mengembara di Amegakure sampai akhirnya dia bertemu dengan Konan dan Yahiko. Ketiga anak yatim piatu itu bersatu, mencoba untuk terus bertahan hidup. Mereka memimpikan masa depan di mana mereka akan menjadi ninja dan menghilangkan perang. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan tiga seinin legendaris, yaitu Jiraiya, Orochimaru, dan Tsunade yang saat itu sedang melawan Danzo. Mereka bertiga pun memutuskan untuk mengikuti mereka dengan tujuan untuk belajar ninjutsu. Dari ketiganya, Jiraiya lah yang bersedia menjadi mentor mereka. Jiraiya mengajari mereka selama 3 tahun, dan saat itulah Jiraiya menganggap mereka cukup mampu untuk bertahan hidup sendiri sebelum kembali ke Konohagakure. Selama Perang Dunia Shinobi ketiga, mereka bertiga yang menginginkan perdamaian di Amegakure membentuk Akatsuki. Mereka didekati oleh Obito yang menyamar sebagai Madara Uchiha. Namun mereka menolaknya. Anggota Akatsuki bertambah jumlahnya. Dan akhirnya Hanzo, sang salamander, mulai melihat mereka sebagai ancaman. Memikat mereka ke dalam perangkap dengan kedok negosiasi damai. Mereka diserang oleh kekuatan gabungan ninja hujan dan daun. Hanzo menyandra Konan dan meminta Nagato membunuh Yahiko. Nagato menolak, tapi Yahiko mengorbankan dirinya dengan menusuk dirinya pada kunai Nagato. Dengan ini, Nagato mengamuk dan mengambil patung Gedomazo untuk membunuh ninja hujan dan daun. Namun di tengah keributan itu, Hanzo berhasil melarikan diri. Tak lama setelah itu, baik Nagato dan Konan menerima tawaran Obito dan Akatsuki yang kita kenal sebagai organisasi teroris dari Naruto lahir, dengan Obito yang menyamar sebagai Uchiha Madara sebagai kepalanya. Nagato dan Konan pada akhirnya kembali ke Amegakure dan menggulingkan Hanzo, menjadikan diri mereka sebagai penguasa baru desa hujan tersembunyi. Shi ni imiを見出そうとするが、あるのは痛みとどこにぶつけていいかわからない憎しみだけ。ゴミのような死と永久に続く憎しみと言えない痛み。それが戦争だ。Pain, atau yang diterjemahkan secara harfiah sebagai rasa sakit, adalah sosok yang diciptakan oleh Nagato setelah ia mengalami segala macam tragedi. Nagato awalnya bermimpi membawa perdamaian ke dunia shinobi yang penuh kekerasan. Namun, setelah kematian Yahiko, ia menyadari bahwa filosofinya dalam mencapai perdamaian adalah hal yang bodoh. Dunia tidak akan pernah rela mengakhiri siklus kematian dan kebencian yang telah berlangsung begitu lama. Dan tidak seperti penjahat di film kebanyakan yang berbicara tentang ambisi menghancurkan dunia atau memusnahkan manusia. Pain berbicara tentang kedamaian. Ia menginginkan kedamaian. Tentu saja Naruto yang sedang bertarung dengannya bingung dan kesal. Bagaimana mungkin seorang penjahat yang baru saja menghancurkan desanya, membunuh gurunya,
serta penduduk desa lainnya berbicara soal kedamaian. Pain mengatakan pada Naruto bahwa mereka sama-sama merasakan penderitaan, di mana mereka mengejar keadilannya masing-masing. Mereka berdua tidak jauh berbeda, seperti orang pada umumnya, sama-sama digerakkan oleh keinginan untuk balas dendam atas nama keadilan. Akan tetapi, jika balas dendam disebut sebagai keadilan, maka keadilan yang demikian hanya akan menghasilkan balas dendam yang lain, lalu akhirnya menjadi rantai kebencian yang tak terputuskan. Dan hanya ada satu hal yang pasti dalam sejarah, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang tidak akan pernah saling memahami. Ia berpikir bahwa manusia tidak akan bisa benar-benar saling memahami jika tidak mengalami hal yang sama ataupun rasa sakit yang sama. Pada saat kecil, Pain telah menderita karena kehilangan orang-orang yang ia sayangi akibat perang. Ia tinggal di daerah kecil yang menjadi medan perang karena terletak di tengah-tengah negara-negara besar yang saling bermusuhan, termasuk Konoha. Ia pun membalaskan dendamnya kepada desa Konoha dengan menghancurkan dan membunuh orang-orang di desa itu agar mereka merasakan penderitaan yang sama dengannya, agar mereka memahami rasa sakit apa yang dirasakannya. Di kehidupan sehari-hari, kita juga dapat menjumpai hal serupa. Di saat kita menceritakan kesulitan ataupun penderitaan yang kita alami kepada orang lain, terkadang orang meremehkan hal itu, bahkan mengatakan kalau kita kurang bersyukur atau justru mulai mengadu nasib dengan apa yang mereka alami. Bahkan pada hal yang sama atau kejadian yang sama pun manusia merasakan perasaan yang berbeda dan respon yang berbeda pula. Sebagai seseorang yang mengklaim dirinya sebagai dewa, Pain percaya bahwa rasa sakit adalah perasaan universal. Perasaan ini yang bila didapatkan oleh semua shinobi di dunia, maka akan menuntun manusia menuju perdamaian. Pain percaya akan hal ini. Ia percaya bahwa seperti dirinya yang telah memahami rasa sakit, manusia yang lain pun ketika memahami rasa sakit, pasti tidak ingin kembali merasakan jurang keputusasaan tersebut. Keinginan untuk tidak ingin kembali merasakan penderitaan dan kehilangan akan membuat para shinobi tidak menginginkan perang. Oleh karena itu, sebelum mendatangkan perdamaian, Pain akan mendatangkan rasa sakit dan penderitaan pada dunia. Pain menegaskan bahwa satu-satunya hal yang dapat memutuskan rantai kebencian tersebut adalah membuat dunia merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Sebagai seseorang yang dibesarkan dan tumbuh dewasa dengan ditemani oleh rasa sakit, Pain ingin agar orang lain juga dapat memahami perasaan ini. ここでは人が死にすぎ、それらの痛みが俺を成長させた。 Di titik ini, ia sudah tidak mempercayai idealisme gurunya, Jiraiya. Orang-orang tidak akan mencoba saling mengerti apabila tidak dipaksakan. Jika ia tidak akan mau mengerti si miskin, begitupun sebaliknya. Desa-desa shinobi juga tidak akan berhenti berperang dan mencoba mencari solusi damai. Api ini akan terus berkobar, meskipun ada saatnya api ini mengecil, akan tetapi itu tidak akan pernah padam. Oleh karena itu, Pain akan mengambil peran dewa, di mana ia membimbing dunia menuju perdamaian dan keadilan melalui jalan penderitaan dan rasa sakit. Nagato atau Pain meyakini bahwa perang adalah akibat yang tidak dapat dihindari dari sifat kemanusiaan. Dia percaya bahwa satu-satunya cara manusia dapat memahami satu sama lain adalah melalui rasa sakit yang sama. Hanya melalui pengalaman langsung perang dan semua kerugian serta penderitaan yang ditimbulkannya, seseorang dapat benar-benar menginginkan perdamaian. Kita tahu bahwa alasan terbesar Pain mengumpulkan ke-9 biju adalah untuk membuat senjata baru dengan menggabungkan semua biju. Senjata ini nantinya dapat menghancurkan negara besar dengan sekali serangan. Ini akan menyebabkan merenggut puluhan, ratusan, bahkan jutaan nyawa. Menurutnya hal ini yang akan membuat manusia merasakan rasa sakit yang sama. Bersama Conan, Pain memimpin Akatsuki yang akan memaksa dunia menuju perdamaian menggunakan segala cara yang diperlukan. Naruto maupun Pain sebenarnya berupaya menciptakan perdamaian dan mewujudkan keadilan di dunia shinobi. Hanya saja karakter tersebut melakukannya dengan cara yang sangat berbeda. Pada akhirnya, ini adalah masalah perspektif. Kita mungkin berpikir apa yang dilakukan Pain terhadap Naruto dan Konoha adalah ciri-ciri orang jahat. Namun apakah itu tidak berbeda dengan apa yang akan dilakukan Naruto dan Konoha terhadap musuh-musuhnya? Apakah keadilan ditentukan oleh pemenang? Seperti yang Pain katakan saat berbicara dengan Naruto. 俺が木の葉に対してやった正義は、お前が俺にやろうとしていることと同じだ。 Jika Naruto mampu mengalahkan Pain dan menghancurkan Akatsuki, itu disebut sebagai sebuah keadilan. Maka bila perspektif ini dibalik, kita justru akan melihat Pain sebagai pahlawan. Pain dan Akatsuki memang membunuh Jiraiya, shinobi Konoha yang tak terhitung jumlahnya, dan desa Konoha itu sendiri. Namun bagaimana jika ceritanya dari sudut pandang Pain?
dan dia adalah pahlawan utama serial tersebut. Dan tindakan yang sama juga dilakukan. Akankah tindakan Pain dianggap heroik dan keadilan diberikan kepada Konoha atas apa yang mereka lakukan terhadap desanya di masa lalu? Akankah Naruto dianggap penjahat sekarang karena dia mengalahkan karakter utama di timnya? お前なら平和を作るため、この憎しみとどう向き合う？ Pertarungan Naruto melawan Pain, seperti yang disebutkan di awal tadi, merupakan salah satu momen paling penting dalam serial Naruto. Pertarungan ini berhasil mengubah pandangan Naruto tentang dunia, yang membantunya untuk tumbuh sebagai individu, dan ia menjadi lebih kuat serta lebih bijaksana. Sebelum pertarungan, Naruto percaya bahwa perdamaian dapat dicapai dengan cinta dan pengertian. Namun, setelah pertarungan, Naruto menyadari bahwa perdamaian adalah konsep yang kompleks. Ada satu hal yang cukup lucu atau bahkan ironis ketika momen di mana Pain mengajukan pertanyaan kepada Naruto tentang bagaimana cara Naruto menghentikan rantai kebencian di antara para shinobi. Naruto yang biasanya menceramahi dan menyadarkan orang-orang, di sini ia malah menjadi pendengar dan menjadi yang tercerahkan. Dalam artian, menjadi orang yang tersadarkan tentang realitas dunia yang ada sebenarnya. Di sini, Naruto mengetahui bahwa untuk menciptakan perdamaian itu tidak mudah, justru sangat sulit. Naruto menyadari bahwa ia terlalu naif selama ini. Kebencian ini tidak dapat diatasi hanya dengan meminta maaf dan berbicara di meja yang sama. Untuk pertama kalinya, Naruto terlihat frustasi. Ia tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan Pain. Ia marah, benci, dan sedih, dan hampir saja ia mengalami keputusasaan. Pain adalah orang pertama yang berhasil memojokkan Naruto, dan ini menjadi titik balik di hidupnya. Ini adalah langkah kedewasaannya. Pain telah memberikan apa yang tidak bisa diberikan musuh Naruto yang lain, yaitu kebenaran tentang dunia shinobi, tentang siklus kebencian yang telah mengakar sangat dalam. Dia menyadari bahwa ada banyak orang yang menderita, sama sepertinya, atau bahkan lebih menderita, dan Pain tidak terkecuali. Kisah hidup Pain memperkenalkan kepada kita versi baru dari dunia Naruto yang belum pernah kita lihat sebelumnya, versi dunia yang lebih gelap dari realitas. Dia memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang kekerasan, dan bahkan setelah semua tindakan yang dia ambil, Pain benar-benar menginginkan perdamaian. Kata-katanya ditanamkan ke dalam diri Naruto dan mengubah keyakinan dan motifnya tentang perdamaian. Tentu kita tidak bisa membenarkan segala tindakannya yang telah merenggut banyak nyawa dan mendatangkan tragedi di dunia. Akan tetapi, darinya kita belajar bahwa seseorang yang kita anggap jahat bisa jadi bukan orang seperti itu. Bukan hanya ingin menumpahkan darah, tetapi ada motif kompleks di belakangnya. Dunia ini terlalu rumit untuk dibedakan hanya dengan hitam dan putih. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian?